Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Kediri, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dan mahasiswa baru program studi ekonomi syariah yang berbahagia. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan program studi ekonomi syariah. Jadi pertama kali saya sampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang di program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Selamat Anda bisa masuk ke program studi ekonomi syariah angkatan yang ke-20. Kenapa kami angkatan ke-20? Karena memang dalam sejarahnya ekonomi syariah IAIN Kediri ini berdiri atau didirikan pada tahun 2001, sehingga pas sekarang ini angkatan ke-20. Ini kalau kita melihat sejarah ya. Kemudian kalau kita lihat namanya dulu, yang pertama kali program studi ekonomi syariah itu namanya muamalah dalam kurung ekonomi Islam. Kemudian dalam perjalanannya muamalahnya hilang menjadi ekonomi Islam, dan kemudian sekarang berganti menjadi ekonomi syariah. Kenapa menjadi ekonomi syariah? Ya karena memang secara akademik di Indonesia ini ada dua nama sebetulnya, yaitu ekonomi Islam dan yang kedua adalah ekonomi syariah. Kemudian menjadi kesepakatan di PT KIN atau di lembaga perguruan tinggi di dalam naungan Kementerian Agama itu yang menjadi nama adalah ekonomi syariah. Sementara mungkin banyak di perguruan tinggi umum menggunakan nama ekonomi Islam. Ini kalau dari segi nama. Kemudian sebagaimana layaknya sebuah institusi atau sebuah lembaga pasti mempunyai visi dan misi gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ekonomi syariah ya, kalau dulu ekonomi Islam, ekonomi syariah kita mempunyai visi yaitu unggul dalam keilmuan ekonomi syariah di tingkat Asia Tenggara dengan memiliki tanggung jawab sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi Islam dan keindonesiaan pada tahun 2035. Ini visi besar kita, ekonomi syariah IAIN Kediri, untuk menjadi unggul di Indonesia dan kemudian di tingkat Asia Tenggara bisa diakui secara ini. Tapi itu tahun 2035. Otomatis dalam perjalanannya kita dalam beberapa tahun sampai nanti tahun 2035 ini adalah tahap demi tahap akan menuju ke arah visi yang kita cita-citakan itu. Kemudian misinya, misi program studi adalah ya di situ ada masalah pendidikan, penelitian, kerjasama, dan tata kelola. Kalau dalam masalah pendidikan dan pengajaran, ya misi kita adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi syariah secara profesional dan kompetitif berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan model Islam, keindonesiaan, dan tanggung jawab sosial. Ini misi kita yang pertama. Jadi dalam pendidikan dan pengajaran ada di situ penekanan adalah menggunakan teknologi informasi. Artinya kita dalam bidang ekonomi ini tekanannya adalah penggunaan teknologi yang bisa update dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian juga mengintegrasikan antara moderasi Islam, ya. Jadi Islam yang moderat, bukan Islam yang garis keras atau garis ini, tapi moderasi Islam, keindonesiaan, dan tanggung jawab sosial. Apa maksudnya tanggung jawab sosial? Itu adalah bahwa bisnis Islam, ekonomi syariah ini terkait dengan tanggung jawab kita, sosial kita sebagai khalifah Allah di muka bumi, bisa menggunakan piranti-piranti sosial Islam, filantropi, ada zakat, infak, sedekah yang perlu kita sadari sebagai pebisnis atau pelaku ekonomi syariah. Kemudian juga melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ekonomi syariah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, melakukan kerjasama
dalam bidang ekonomi syariah baik dengan lembaga nasional maupun internasional. Kemudian yang keempat berkaitan dengan tata kelola program studi yang profesional dan berbasis teknologi informasi. Ini visi dan misi kita program studi ekonomi syariah IAIN Kediri. Kemudian terkait dengan profil lulusan ini. Kalau sudah nanti masuk ke program studi ekonomi syariah itu nanti ingin jadi apa sih? Kalau setelah diproses selama 4 tahun ya, kita ini 4 tahun kemudian outputnya itu apa? Kalau tarbiyah itu kan pendidikan, jadi guru, dan kalau prodi perbankan syariah ya menjadi banker. Nah, sebenarnya kalau ekonomi syariah, karena kita ini ada 4 prodi di FEBI, ada manajemen bisnis syariah, ada ekonomi syariah, ada ekonomi syariah, dan ada perbankan syariah. Nah, untuk yang ekonomi syariah ini titik tekannya adalah di bisnis dan wirausaha syariah. Nah, kita harapkan dari proses pembelajaran yang ada di kelas kita selama 4 tahun itu akan melahirkan wirausaha yang sukses. Ini kompetensi utama kita, lulusan kita ini. Bukan untuk menjadi pegawai negeri, bukan menjadi guru, tapi yang utama adalah menjadi wirausaha sukses, entrepreneur. Tapi itu tidak menutup kemungkinan alumni itu menjadi PNS, menjadi guru, ini adalah kompetensi sampingan yang mungkin juga banyak digeluti oleh para alumni dari program studi ekonomi syariah itu. Jadi yang utama kompetensinya otomatis adalah tentang kewirausahaan dan bisnis, termasuk nanti ini dijabarkan dalam program studi pilihan atau konsentrasi ya, konsentrasi pilihan kita ada 2 konsentrasi, nanti kalau saya jabarkan di belakang ya. Di situ ada 2 konsentrasi ya, semuanya adalah tentang bisnis dan wirausaha. Ini kalau kita melihat tentang kompetensi lulusan, profil lulusan kita ini mau kemana, mau jadi apa. Nah, jadi itu tadi gambarannya. Pertama adalah tentang bisnis syariah, tapi tidak menutup kemungkinan menjadi PNS, menjadi ini, dan juga terutama menjadi karyawan ataupun lembaga keuangan syariah. Bisa saja menjadi mendirikan BMT atau menjadi manajer di koperasi syariah, menjadi pegawai di bank syariah dan seterusnya, itu juga tidak menutup kemungkinan hal itu karena saya makin terbuka. Tapi kompetensi utama ada di bisnis syariah dan perencana bisnis dan konsultan. Itu tentang profil ya. Kemudian untuk kurikulum ya saya sampaikan. Kebetulan tahun 2020 ini mahasiswa angkatan 2020 ini menggunakan kurikulum baru ya. Kurikulum yang sudah digodok oleh tim perumus kurikulum dan disahkan menjadi kurikulum baru yang berlaku mulai angkatan saudara-saudara ini, yaitu angkatan 2020. Nah, berbeda dengan belajar di SMA ya, yang biasanya sistemnya paket ya, kelas 1 semester kelas 9, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kalau SMA ya kelas 10, 11, 12 itu ya, itu paket selalu. Tapi kalau sudah di perguruan tinggi menggunakan sistem SKS. Ya walaupun sekarang di sekolah menengah atas sudah ada yang menggunakan sistem SKS, tapi secara umum masih baru bagi saudara-saudara masih asing tentang SKS itu. Jadi kalau sistem SKS itu nanti siapa yang nilainya bagus bisa mengambil SKS lebih banyak daripada yang nilainya pas-pasan. Jadi nanti bisa tuntas dalam waktu yang berbeda. Nah, total SKS yang ditawarkan di ekonomi syariah itu ada 162 SKS. Tapi itu yang ditawarkan ya. Tapi yang wajib diambil adalah 152 SKS. Artinya ada 10 SKS adalah pilihan. Jadi ditawarkan nanti di semester 7 ada 20 tawaran, tapi yang harus diambil adalah 10. Nanti mata kuliah wajib ini semua diambil 142 SKS, semuanya wajib mengambil itu. Terus kemudian
10 SKS atau 5 mata kuliah itu adalah konsentrasi nanti di semester 7 dan ini. Sehingga totalnya 152 SKS. Masa studinya adalah 8 SKS, 8 semester ya masa studinya. Minimal itu tidak bisa lulus sebelum 8 semester, dan masa studi maksimal adalah 14 semester atau 7 tahun. Ini nanti kalau dalam masa 14 semester tidak bisa tuntas, maka harus DO, dan makanya mahasiswa itu diharapkan untuk merancang sebagus mungkin bagaimana perkuliahan yang akan dilaksanakan, yang akan ditempuh itu seperti apa, harus dirancang sendiri mandiri. Mungkin ada dalam proses perencanaan itu ada konsultasi, dan ini bisa silakan konsultasi dengan dosen wali ya. Nanti akan diberi masing-masing mahasiswa itu punya dosen wali untuk konsultasi masalah pemrograman, masalah perkuliahan yang sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan dalam waktu yang telah ditentukan. Semoga bisa lulus dalam waktu 8 semester, dan ya walaupun kalau tidak bisa lulus tepat waktu, bisa lulus semester 9, semester 10, pokoknya tidak sampai ke semester 14 itu ya. Itu tentang pembelajaran pakai sistem SKS. Jadi nanti setiap awal semester atau jeda semester itu para mahasiswa wajib memprogram. Setelah pembayaran SPP, keuangan tuntas, ada waktu pemrograman. Semua mahasiswa akan memprogram mata kuliah yang akan diambil pada semester itu. Itu nanti ada waktu khusus, tidak boleh melebihi waktu yang sudah ditentukan. Nanti kalau dalam waktu yang sudah ditentukan Anda tidak memprogram, maka Anda dianggap tidak mengikuti perkuliahan pada semester itu. Jadi ini pemrograman. Jadi semester 1 dan 2 itu nanti mata kuliahnya paket. Artinya mata kuliah yang sudah dijadwal ditentukan oleh prodi wajib Anda ambil, yaitu dengan jadwal yang sudah dibagi nanti kelas A, B atau C nanti dibagi oleh bagian tata usaha di fakultas. Tapi nanti tetap Anda harus memprogram. Nanti untuk awal bisa dibantu di kantor, nanti untuk pemrograman bisa bareng-bareng. Untuk semester 2 nanti sudah ada bantuan, tapi Anda juga tetap wajib memprogram, walaupun mandiri tapi tetap juga paketan. Semua yang ditampilkan di semester 2 itu harus Anda ambil. Belum boleh mengambil semester atasnya. Baru nanti di semester ketiga atau menginjak tahun kedua, semester ketiga itu Anda bisa mengambil semester atasnya. Hal-hal yang penting untuk kita ini kan dalam pemrograman itu adalah nanti ada kemungkinan kalau nilainya di semester yang sebelumnya itu rendah, maka Anda tidak bisa mengambil semua mata kuliah yang ditawarkan. Tapi kalau nilainya bagus, maka Anda bisa mengambil semua mata kuliah yang ditawarkan di semester itu, plus Anda bisa menambah di semester atasnya yang bisa atau sesuai yang bisa diambil. Karena itu dalam pemrograman ini yang harus diperhatikan bahwa pertama berusaha semaksimal mungkin jangan sampai nilai IPK Anda itu rendah, nanti itu akan berpengaruh dengan SKS yang bisa Anda ambil. Kalau rendah atau misalnya habis cuti itu cuma 14 SKS misalnya. Ketika misalnya di semester 3 itu yang ditawarkan 22 SKS, sementara Anda hanya bisa mengambil 14 SKS, berarti ada sekitar 8 SKS tidak bisa diambil. Itu hanya bisa Anda ambil ketika Anda di semester 5. Nah itu akan menghambat nanti. Maka kalau bisa
kalau nilainya bagus maka yang ditawarkan 22 SKS tapi Anda berhak mengambil 24 SKS. Nah, itu yang nilainya bagus. Maka karena yang ditawarkan 22 SKS sementara Anda berhak mengambil 24 SKS, maka yang 2 SKS itu bisa Anda mengambil di semester atasnya, yaitu kalau di semester 3 ngambil di semester 5. Nah, tidak ada semester 4 karena yang ditawarkan semester ganjil ya ganjil semuanya. Kalau tidak semester 5, semester 7. Nah, semester 5 yang diambil itu mata kuliah yang bagaimana? Ya, itu yang harus dipilih, jangan sampai keliru. Pilihlah yang sangat mendukung tentang kompetensi kita. Begitu juga ketika ya mungkin karena kondisi tertentu atau ada musibah atau apa, Anda harus cuti pada semester 3. Kemudian semester 4 masuk, karena habis cuti itu cuma bisa mengambil 14 SKS, padahal mata kuliah yang ditawarkan atau SKS yang ditawarkan di semester itu adalah 22 SKS, maka Anda cuma bisa mengambil 14 SKS. Anda harus pintar-pintar memilih mata kuliah mana yang diambil dan mata kuliah mana yang Anda tidak Anda ambil pada saat itu. Ada prioritaskan mata kuliah yang rentetan. Pertama adalah mata kuliah yang ada syarat dan prasyaratnya, ada menjadi syarat dari mata kuliah yang atasnya. Karena kalau tidak, Anda ngambilnya pilihannya karena waktu yang atau karena mudahnya, itu nanti akan ada masalah. Karena ada mata kuliah yang kalau misalnya pengantar manajemen nggak Anda ambil pada waktunya, maka Anda akan menghadapi kesulitan di semester berikutnya karena pengantar manajemen itu menjadi prasyarat di mata kuliah manajemen, manajemen keuangan, manajemen risiko, manajemen jadi akan terundur. Jadi itu prioritaskan. Pengantar akuntansi akan menjadi prasyarat mata kuliah berhubungan dengan akuntansi. Nah, itu kalau Anda tidak mengambil Anda kalahkan prioritas karena mungkin jadwalnya crash macam-macam, Anda kalahkan, nanti akan bermasalah. Ini tips dalam mengambil mata kuliah atau pemrograman. Silakan dipikirkan yang matang ya, karena ini juga adalah pengalaman baru bagi mahasiswa baru ya. Seringkali kesalahan itu ada di sini sehingga nanti dalam ketemuannya bertemu dengan masalah di akhirnya belum bisa ngambil mata kuliah lanjutan karena belum mengambil mata kuliah prasyarat, sehingga molor studinya bisa molor. Seharusnya 4 tahun atau 8 semester bisa lulus, molor menjadi 5 tahun, 10 semester atau begitu. Itu kadang-kadang karena keteledoran kita di awal dalam menentukan prioritas, menentukan mata kuliah yang diambil. Terus kemudian untuk semester ke-7 itu full mata kuliah ditawarkan adalah semuanya mata kuliah pilihan. Karena itu nanti ketika sudah masuk semester 5 silakan mulai memikirkan saya ini masuk di konsentrasi apa gitu. Di sini kita tawarkan 2 konsentrasi ya. Konsentrasi atau pilihan pertama itu konsentrasi perencana pengembangan bisnis syariah. Jadi perencana pengembangan. Jadi ada strategi apa yang diinikan merencanakan bisnis ya. Kemudian pilihan kedua itu konsentrasinya konsultan bisnis dan keuangan syariah. Konsultan. Maka nanti pilihan mata kuliah pendukungnya ada 5 mata kuliah yang dikumpulkan menjadi 10 SKS yang masing-masing berbeda. Silakan nanti bisa memikirkan ikut yang mana. Tidak boleh mata kuliahnya sambil silakan, ini pilihan dan mata kuliah sudah ditentukan. Mata kuliah yang berhubungan dengan konsentrasi perencana pengembangan bisnis syariah ada 5 mata kuliah yang diambil. Kemudian konsentrasi konsultan bisnis dan keuangan syariah juga ada 5 yang diambil. Ini terkait dengan pilihan. Nanti sambil
jalan sambil dalam beberapa waktu Anda pembelajaran mengenalan tentang nilai-nilai di ekonomi syariah, tentang SKS ini Anda harus mempelajari, dan kemudian nanti di semester 5 sudah harus punya pilihan mana yang dipilih. Itu. Kemudian kalau terkait dengan perwalian, jadi ke fakultas di program studi juga menentukan satu dosen wali yang bisa mendampingi para mahasiswa untuk dalam konsultasi dalam masalah programan ini, dan kemudian nanti kalau sudah semester atas, semester 5 mulai merancang judul untuk tugas akhir, skripsi. Nah, itu konsultasinya dengan wali dosen wali ya. Silakan manfaatkan dosen wali itu untuk konsultasi masalah-masalah akademik, sehingga nanti di semester 5, semester 6 mulai memikirkan untuk tugas akhir skripsi. Semester 6 ada metodologi mata kuliah penelitian. Kemudian semester 7 itu sudah kalau bisa sudah punya judul dan kemudian tuntas dalam masalah proposal skripsi. Semester 8 Anda bisa langsung menggarap skripsi, ada terus kemudian sambil magang, sehingga akhir semester 8 Anda bisa lulus. Tapi kalau semester 7 Anda belum punya proposal, belum menuntaskan proposal skripsi, belum sampai seminar proposal, maka ya bisa jadi studi Anda bisa molor. Ini terkait dengan perencanaan perkuliahan. Silakan direncanakan dengan baik. Mata kuliah ini sudah ditata sedemikian rupa, mulai dari semester pertama itu dasar yang basic yang harus dimiliki oleh semua mahasiswa, baik itu kompetensi dasar maupun ilmu-ilmu keagamaan. Semester 2 lebih atasnya, semester 3 sudah mulai penjurusan tentang ekonomi syariah. Nah, kemudian mulai semester 5 sudah mulai riset. Ada pengenalan tentang riset-riset, dan kemudian ada puncaknya adalah riset berupa skripsi. Itu tentang akademik. Kemudian untuk tentang skillnya di sini kita nawarkan praktek-praktek ya. Di semester 5 itu sudah kita mulai dengan praktek kewirausahaan. Kemudian semester 6 itu praktek manajemen siswa. Kemudian semester akhir, semester 8 itu praktek di magang ketiga, magang ke lembaga-lembaga yang sudah ditentukan, atau nanti kebijakannya bisa sesuai dengan kondisional. Bisa memilih atau bisa ditentukan oleh pihak program studi. Itu terkait dengan kurikulum yang disampaikan oleh program studi ekonomi syariah sampai nanti tuntas, Anda bisa lulus dan kemudian bisa punya memegang titel sarjana ekonomi. Jadi untuk titelnya ini untuk ekonomi syariah adalah sekarang SE, sarjana ekonomi. Itu SE itu nanti sama dengan sarjana fakultas ekonomi di perguruan tinggi umum. Dulu pernah kita dalam sejarahnya memakai SEI, sarjana ekonomi Islam. Pernah juga pakai SESY, sarjana ekonomi syariah. Tapi kemudian yang terakhir keputusan dari kementerian, ya kita mengikuti yang dari kementerian, bahwa untuk sarjana di FEBI itu semuanya kita menggunakan sarjana ekonomi, tidak ada embel-embelnya Islam atau syariah, supaya lebih familiar, bisa dikenal oleh semua
stakeholder dan semua masyarakat di Indonesia. Itu pertimbangan yang menjadi kenapa gelarnya itu pakai SE ya. Dan kita hanya menerima saja, itu keputusan atau pertimbangan itu adalah di atas, hanya di Jakarta dan sebagainya. Jadi itu ya sekali lagi saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Semoga Anda semuanya bisa sukses, bisa menjalani pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI, kemudian khususnya adalah di program studi ekonomi syariah, dan Anda semuanya bisa sukses. Sekali lagi, sukses dalam pembelajaran ini bukan hanya sukses di ruang kelas, tapi yang paling penting adalah Anda seimbang antara ruang kelas dengan ruang di luar kelas. Anda berorganisasi, monggo silakan, tapi juga memperhatikan pembelajaran di kelas. Semuanya adalah saling mendukung, jangan ditabrakkan. Ini kadang yang terjadi di situ mahasiswa itu kalau sudah kenal organisasi, kenal dunia luar, kemudian yang di kelasnya dikalahkan, akhirnya nggak lulus. Ada yang sampai semester 13 belum nulis skripsi, sehingga ketika semester 14 harus selesai, nabrak sana, nabrak sini dan ininya, seimbang dan ininya. Itu mudah-mudahan Anda bisa beradaptasi, kemudian bisa menyesuaikan dan bisa lancar dalam kuliah, tidak terlalu kerasan, tidak berlama-lama di sini, cukup 4 tahun. Nah, kalaupun ada bonus ya tidak usah lama-lama, bisa 5 tahun. Nah, itu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.